Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat FK yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali meskipun melalui online ya. Kita saat ini ada program baru dari Ma'had Fastabiqul Khairat yaitu Racik Asik bersama Tabib David. Alhamdulillah di hari ini saya, Ion Sustriono, sudah bersama Tabib David Kurniawan. Beliau adalah pakar herbal dari Purbalingga. Apa yang akan kita bahas dalam edisi ini? Yaitu sesuatu yang mungkin bagi sebagian jamaah merasa perlu untuk disolusikan, yaitu tentang stamina, energi saat berpuasa. Kita langsung saja sapa beliau ya, karena Ustaz David Kurniawan di sini sudah mempersiapkan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ian. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Antum sehat? Alhamdulillah sehat sekali. Ini puasanya di hari ini lancar ya. Alhamdulillah lancar. Sahurnya? Alhamdulillah enak. Masih dalam kondisi nikmat dan enak. Alhamdulillah. Nah, tapi kan selama berpuasa energi dibutuhkan kita berbeda nih. Iya. Dengan yang saat tidak berpuasa. Ya, karena pada saat berpuasa kita cuma makan 2 kali, yaitu buka dan sahur. Sementara kalau hari biasa kita 3 kali ya. Nah, pasti dengan perbedaan pola makan ini staminanya juga berbeda. Nah, itu bagaimana Mas Tawid? Bismillah ya, sahabat FK yang dirahmati Allah. Ketika kita ketika kita saum ya, kita di dalam puasa di dalam bulan Ramadan ini, sejatinya walaupun kita hanya makan polanya 2 kali ya, pagi saat sahur dan ketika malam menjelang malam ketika buka puasa. Iya. Tapi kalau keseharian tanpa ada puasa kan kita makannya 3 kali. Saya 4 kali. 4 kali, ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi gini, kenapa sih kadang ada malah ketika saum ada yang lemas ya, malah justru ada yang ngantukan kan seperti itu. Sejatinya kalau kita ambil dari Tibun Nabawi atau sekaligus sisi medisnya, sebenarnya malah justru ketika kita puasa malah seharusnya energi kita berkali lipat. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Karena ketika kita saum, lapar ini kan otomatis ketika saum ini laparnya lebih panjang. Iya. Ketika kita tidak puasa otomatis ketika lapar langsung makan, ketika lapar makan. Tapi kan kita di bulan puasa ini kita harus menahan lapar ya. Nah, sejatinya secara ilmiahnya bahwasanya ketika di dalam tubuh kita lapar, ini ada mekanisme tubuh yang Masya Allah sekali luar biasa. Malah justru ini kalau kita benar-benar melakukan puasa ini dengan baik ya, terutama di saat sahur dengan makan makanan yang baik, ketika buka pun jangan istilahnya orang Jawa rakus lah ya, apa-apa dimakan gitu. Nah, ketika kita memang betul, malah justru mekanisme tubuh di dalam tubuh kita ketika saum ini malah justru menyehatkan bagi tubuh kita. Nah, berarti kalau misalnya ada orang ketika berpuasa menjadi sakit gitu ya, berparadigma seperti itu, berarti salah ya? Salah. Karena sejatinya berpuasa justru harusnya bisa menyehatkan. Betul, menyehatkan secara fisik dan secara kolbu sejatinya ya. Jadi mekanismenya seperti ini Mas Ion, bahwasanya ketika kita saum, kita kan dalam kondisi lapar itu, laparnya lebih panjang. Secara mekanisme biokimia di dalam tubuh kita itu ada yang mekanisme malah justru memperbaiki sel-sel atau organ-organ tubuh kita. Karena pada saat lapar itu yang namanya ginjal itu memproduksi hormon epinefrin. Ketika epinefrin ini timbul ya, dia akan merangsang glukagon. Ya, glukagon inilah yang nanti akan menjadikan tenaga kita berkali-kali lipat selama berpuasa selama berpuasa. Jadi ketika memang selama bulan Ramadan kok energinya malah lemes, kemudian malah tiduran terus, berarti ini ada yang salah. Ada yang salah, terutama di pola makan tentunya, di saat sahur, di saat kita berbuka puasa. Ya. Sahabat FK, ternyata ini sangat luar biasa sekali. Kita perlu tahu nih bagaimana caranya biar saat berpuasa, apalagi sahabat FK yang bekerja di pagi sampai sore tetap fit, nggak ngantukan,
nggak sedela turu gitu ya. Nah, ini kita akan membahas, kita akan membuat ramuannya juga bagaimana caranya biar stamina tetap terjaga, Stafid. Seperti itu ya, Nggih, Stafid. betul. Ustaz Stafid. Nggih, betul. Oke, mungkin langsung saja. Nggih. Ini kita mau memasak apa nih, meracik apa nih? Bahan-bahannya sudah ada ya. Betul. Ketika kita memang tadi di dalam keadaan lapar, kita memang ada glukagon ya di situ. Tentunya, tetapi apabila kita memang agar tubuh kita senantiasa dijaga dalam kondisi yang prima, karena kan pada saat saum, pada saat Ramadan, kondisi seseorang belum tentu prima. Oke. Ya, kan seperti itu. Ada yang mungkin ketika malah justru puasa malah lambungnya itu kumat atau malah justru asamnya naik. Nah, ketika kepengin menjaga itu tentunya ada nutrisi tambahan atau herbal-herbalan yang jamu-jamuan yang insya Allah nanti akan mendukung dalam proses perbaikan-perbaikan yang pada saat saum ini malah justru penyakitnya kayak mah ini muncul. Insya Allah dengan kita meracik herbal-herbalan yang ada ini nanti malah justru akan memperbaiki organ yang bermasalah. Karena sejatinya yang namanya puasa ini malah justru pada zaman Rasulullah malah banyak perang yang pada saat itu malah dilakukan pada bulan puasa Ramadan. Mereka hanya dibekali apa? Kurma saja. Tapi mereka energinya, glukagonnya ini berkali-kali lipat dan alhamdulillah perangnya mereka menangkan seperti itu. Malah inilah yang secara ilmiahnya memang ada, yaitu produksi epinerpin dari ginjal ini akan menghasilkan glukagon. Ketika glukagon ini dihasilkan, epinerpin pun tidak hanya glukagon aja, dia akan naik ke hipotalamus kita, akan merangsang hormon, tumbuh hormon. Di situ ada TSH, thyroid stimulating hormone. Nah, disitulah hormon itu akan memacu adrenalin kita. Metabolisme kita malah justru akan bangkit ya, seperti itu. Dan ada hormon-hormon lain seperti kasus vitiligo itu yang putih ini di dalam tubuh kita tumbuh putih-putih itu. Masih kan pernah paham? Ya, disitulah malah ketika kita melakukan saum dengan betul, itu malah justru efek dampak panjangnya akan menyembuhkan vitiligo. Seperti itu ya, berarti iya, karena orang yang terkena vitiligo obatnya puasa aja. Iya, insya Allah dengan kita menjalankan apalagi di bulan puasa ini, sahabat FK yang dimuliakan Allah, gunakanlah ladang banyak-banyaklah kita melakukan istilahnya nutrisi kolbu, tidak juga dengan nutrisi jasmani kita dengan merubah pola ini tentunya akan meregenerasi tubuh kita yang bermasalah. Karena apa tadi dengan hubungnya vitiligo itu ada hormon yang timbul, hipotalamus itu akan merangsang hormon MSH ya, melatonin stimulating hormon. Nah, kan yang menjadikan tubuh kita di kulit kita kan melatonin. Nah, zat-zat ini. Nah, ketika dia tumbuh otomatis ini yang dulunya terjadi putih vitiligo itu akan nanti berangsur-angsur pulih sedia kala. Kulit normal ya. Tapi tentunya tidak hanya dengan puasa saja, nanti ada beberapa teknik-teknik, metode-metode tambahan-tambahan jamu atau herbal yang lain. Tapi secara mekanisme biomolekul tubuh kita sejatinya sudah Allah hadirkan di situ. Masya Allah. Baik. Sahabat FK, seperti tadi pembahasan kita di awal, kita akan meracik sebuah herbal ya. Ya, betul. David. Untuk kita bisa tetap fit, tetap kuat selama berpuasa. Betul. Jadi ketika nanti sahur, menu apa saja yang perlu ada, mungkin racikan ini harus ada atau ya, apa? Ini nanti harus untuk mendukung sebagai pendukung ya. Tapi secara ilmiahnya tubuh sejatinya sudah ada mekanisme sendiri yang Allah hadirkan pada setiap manusia di dunia ini. Oke. Nah, ini bahannya apa saja nih? Untuk agar kita puasanya tetap terjaga, baik yang tidak terkena penyakit ataupun yang dalam kondisi sehat. Ini pun akan membantu energi kita agar tetap prima ya, tetap sehat sehingga kita dalam keseharian menjalankan puasa akan fit ya, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang dulunya di awal belum Ramadan bisa dikerjakan dengan maksimal nih, tanpa ada keluhan-keluhan yang ditimbulkan. Seperti itu Mas Ian. Ini kita akan yang pertama adalah kita nanti pakai secang ya. Secang ini fungsinya untuk apa? Secang ini nanti berfungsi untuk karena sifat dia yang netral dan rasa dia yang agak pedas dan manis, ini nanti akan menguatkan organ limpa lambung kita sebagai energi penyeimbang pelancar darah bagi kita. Kayu secang ini. Nah, kemudian kita yang takarannya cukup segini aja. Kita cukup ya. Kita kira-kira aja kalau memang ini ada dasarnya ya. Kalau kita memang basicnya nanti belajar herbal, ini memang ada takaran. Tapi untuk
kita sebagai orang awam kita cukup dengan ya paling tidak comot ini ya kalau Ya, orang sejumput ya. sejumput Ya. ya, sejumput kita taruh ya. Nanti ini fungsinya untuk stabil darah, membuang angin-angin tubuh yang ada di sini ya. Kemudian kita pakai temulawak dan empu kunyit. Nah, Temulawak dan empu kunyit. empu kunyit ini sebagai imunomodulator tubuh kita, membangkitkan sistem imun ya, antiinflamasi juga, anti peradangan juga. Makanya ketika ada orang yang terkena asam lambung atau GERD ataupun terjadi asam yang terlalu meningkat, nah inilah kita sudah ada antisipasinya antara temulawak dengan Empu kunyit. Ini mungkin sahabat FK ada yang belum paham nih. Iya. Empu kunyit itu apa? Oke, siap. Takutnya Nggih. yang buat keris itu. Oh, itu empunya yang bikin keris, Mas. Itu perlu Iya. dikasih Oke. tahu nih Iya. sebenarnya apa itu empu kunyit. Boleh, Saya juga ya. baru tahu nih empu Nggih, kunyit itu nggih. apa. Kalau empu ya, kan ada kunyitnya, ada rimpangnya, ada empunya. Rimpang, ya. mungkin Rimpangnya ini kali ya ini, contohnya ya. contohnya ini. Ini rimpang. Cabangnya. Ya, cabangnya. Oh, Ini cabangnya. termasuk Rimpang itu rimpang. cabangnya. Ya, kalau ini umbinya atau empunya. Bonggolnya. Bonggol kalau Oh. orang Jawa itu mengatakan bonggolnya, Mas Yan, seperti itu. Jadi empu kunyit ini adalah bonggolnya kita pakai. Karena apa? Sifat ketika dengan rimpangnya ini dengan umbinya mempunyai sifat yang berbeda. Ketika peradangan, ketika asam kita naik kan otomatis di dalam lambung kita terjadi panas yang berlebih ya, karena asamnya naik. Ketika itu makanan atau herbal yang bisa dikonsumsi adalah yang sifatnya dingin. Nah, empu inilah mempunyai sifat yang dingin. Tapi kalau rimpangnya unsur panas dan pedas. Berarti kalau misalnya ada resep herbal, Ya, kunyit, betul. itu bisa jadi bermasalah ketika salah posisi, bukan posisi, salah bagian salah kunyitnya. bagian, ya salah bagian. Kadang ada teman-teman kita yang asam lambungnya tinggi, punya mah tinggi, ada orang yang bilang udah makan kunyit aja gitu. ya. Malah kadang udah makan kunyit kok masih tinggi ya. Mungkin ini salah persepan bagian dalam dari bagian itunya, dari ya. tanaman itu tersebut. Seperti itu, Mas Yan. Oke, lanjut. Ini ada apa Kemudian nih? ini ada kapulaga ya. Kapulaga ini akan menghangatkan tubuh ya, sehingga membuang angin juga ya, karena sifat panasnya kapulaga ini. Kemudian di sini kita pakai daun kelor. Nah, daun kelor Daun kelor yang sudah dikeringkan. Keringkan saja dijemur. dijemur tanpa Matahari. terkena sinar matahari Oh, langsung. tanpa terkena sinar, Iya, harus kena angin. Ya. Oke. Kalau toh enggak dijemur pun yang masih segar bisa dimasukkan. Ya, karena kita di sini punyanya Efeknya yang sama ya. Karena kita di sini punyanya yang kering, kita pakai yang kering. Tapi tidak kemungkinan pakai yang segar, sama manfaatnya seperti itu. Kemudian ini di sini ada temu mangga ya. Temu mangga ini sama sebenarnya fungsinya sebagai imunomodulator, kemudian antiinflamasi, anti peradangan juga. Tetapi memang di sini kita padukan, kenapa ada empu, temulawak ini, karena di sini tidak hanya herbal-herbal yang sifatnya dingin saja kita masukkan, harus seimbang. Sehingga nanti akan terbentuk energi di dalam tubuh kita maksimal. Karena apa? Sejatinya ketika kita sehat, dalam kondisi sehat, tubuh kita seimbang. Kalau dalam kondisi sakit, tubuh kita ada ketidakseimbangan. Mungkin banyak patogen, banyak angin. Sehingga ketika kita mengkonsumsi herbal-herbal ini pun kalau bisa dalam peracikannya ini harus memang seimbang. Di sini ada unsur dinginnya, ada unsur panas, ini panas ya, sehingga nanti ketika masuk di dalam tubuh proses penjagaan tubuh ataupun proses regenerasi, proses penyembuhan tubuh akan berjalan dengan maksimal dan seimbang seperti Temu itu. mangga. Betul. Ini baru, Mas. Ya, baru ya. Tabib David, bagi saya ini baru temu mangga. Sebenarnya bedanya dengan temu yang lain apa? Kalau ini cenderung kalau temu mangga ini digunakan ada batasan umur-umurannya sebenarnya. Walaupun ini secara universal bisa dikonsumsi oleh seluruh, baik dari kecil, manula sampai usia yang tinggi, apa ibaratnya sudah tua, ini pun boleh. Tetapi ini cenderung lebih dikhususkan untuk orang-orang yang kiranya masih umuran sekitar 17 ke bawah. Karena 17 di sini ke bawah. ya, Balita karena aman. balita, kalau untuk balita yang boleh mengkonsumsi herbal ini kalau sudah umur 1 tahun ke atas. Oh, 1 tahun ke atas. 1 tahun ke atas. Untuk bisa membedakan, ini temu mangga sekilas ini mirip Ya, kunyit. betul. Nggih. Bedanya apa ini? Untuk membedakan, ini ketika kita nanti beli, itu kita petik, Patahkan, ya. patahkan ini, nanti ini baunya
kemudian di sini ada dua lapisan, ada kuning dan ada putih. Yang lapisan telur ya? luar putih ya, atas yang tengah ini kuning. Kemudian dari bawah aja ini baunya mangga, seger baunya. Jadi untuk ketika kita bisa membedakan hanya dari bau, tampaknya ini pun sudah kita ketahuan. Beda gitu Beda, ya? Oke. seperti itu. Di pasaran banyak? Di Banyak, pasar nggih, pasar-pasar besar banyak. Oke, jadi sahabat FK apabila ingin mencari bahan-bahan ini mudah didapat ya? Betul, kita di sini cari memang bahan-bahan yang sering digunakan di dapur kita, sehingga tidak repot-repot cari beli kemana seperti Mas Ian, sehingga Selanjutnya akan yang mudah terakhir ya? meraciknya. Iya. Ada Serai. Ya, Serai. serai ini juga sifatnya antibakteri, antivirus, apalagi di masa musim pandemi seperti ini, makanya racikan seperti ini pun tadi secang pun secara farmakomologinya ada unsur yang akan menguatkan imun kita sehingga bakteri virus yang ada di dalam tubuh kita akan nanti insya Allah tidak akan berkembang biak, sama halnya dengan serai seperti itu. Jadi di sini dari beberapa herbal-herbalan ini insya Allah di masa pandemi ini, apalagi di masa pandemi ini kita lagi dalam bulan puasa Ramadan ini, insya Allah akan membantu menguatkan stamina kita di saat menjalankan bulan suci Ramadan ini. Amin, seperti itu. Terakhir ada air pasti ya Mas ya? Oke, terakhir air untuk merebusnya nanti seperti itu. Sekarang takaran airnya berapa bila berbanding dengan bahan-bahan yang ada? Oke, nanti sahabat-sahabat FK yang dihormati, nanti di rumah gunakan dosis-dosis acuan yang mudah kita pahami. Kalau yang modelnya seperti ini nanti kita satu jumput saja. Kalau yang kapulaga ini butiran ya 5 atau 7 atau 9. Itu sudah kategori normal. Harus ganjil? Enggak harus ganjil sebenarnya. Kemudian untuk temulawak, kemudian empu, kemudian temu mangga ini cukup satu ruas. Satu ruas itu 1 jempol. 1 jempol. Ya, untuk per satu individu. Ini cukup. Kemudian untuk daunan atau bisa juga nanti pakai ini daun. Ini tadi pegagan. namanya daun pegagan. Iya, atau boleh. ini daun kelor. Ya. Pilih antara salah satu ini karena kandungan asam aminnya sangat tinggi, membantu siklus oksigen ke otak. Berarti bisa diganti ya. Bisa Kalau diganti. tidak menemukan kelor boleh pakai pegagan. Boleh ya. Jadi ini kita pakai dedaunan, ini kita punyanya kelor, kita pakai kelor. Kemudian untuk serai, untuk kategori orang normal ya, dalam kondisi tubuh yang ideal cukup 2 batang saja. 2 batang serai. 2 batang serai. Dengan ukuran batangnya kurang lebih ya kira-kira satu jari. Ya, 1 jari ya, satu 1 jari orang dewasa. Baik. Oke. Mungkin langsung saja nih, Tadu David kita langsung meracik dan memasaknya seperti apa hasilnya. Siap. Kita otomatis sediakan yang pertama adalah panci ya, alat yang kompor dulu, David. Kompor, nanti panci ya. Kemudian tentunya tadi bahan dan air. Yang pertama sudah siapkan kompor, kemudian panci kita tuang ya. Airnya cukup 3 gelas. 3 gelas kurang lebih berapa mili? 200 1 gelas ini kan 200 ya. 200. Berarti 600. Iya, berarti sekitar 600 kita tuang. Ya, kita tuang. Masukkan. Kemudian yang langkah yang kedua kita masukkan bahan-bahannya. Kita yang pertama enggak usah ibaratnya pilih-pilih yang mana-mana, yang intinya pokoknya semuanya nanti kita masukkan ya, kita taruh secang dulu. Kemudian kalau kepengin lebih ini cepat dalam proses penyerapannya ketika kita direbus, boleh nanti kita potong-potong. Ini enggak usah dikupas, enggak apa-apa, yang penting dicuci bersih. Dicuci bersih penting ya? Penting dicuci bersih. Kita kecil-kecilkan agar penyerapannya nanti lebih maksimal di dalam perebusannya. Ini kompornya nggak nyala dulu, nggak apa-apa? Jangan nyala dulu. Kita malah justru jangan dinyalakan dulu. Kita ini, kemudian ini empuk kuningnya kita semakin ininya kecil semakin bagus. Perajangannya semakin kecil semakin kecil semakin bagus. Penyerapannya nanti lebih mudah dan lebih efektif. Ini daun, kemudian untuk ini cukup 1 ruas ya, kita ambil 1 ruas saja cukup. Nah, 1 ruas. Kemudian ini kulit seperti ini nggak ngefek ya? Nggak ada terlalu terlalu ngefek ya.
Insya Allah malah justru ketika ini dimasukkan, insya Allah nanti ada zat-zat lain yang memang dibutuhkan tubuh yang ada di dalam kulit ini. Tanah. Ya, Bisa. bisa. Ini masukkan, kemudian serai ya. Serai ini bisa kita potong atau kita geprek ya. Kalau ini kita potong aja. Jadi seluruh bagian dari Seluruh bagian. Iya, Iya. dari si sarah itu ya. Ya, kita masukkan. Tanpa terkecuali ya. Ya, kita masukkan. Setelah ini, kalau bisa, kalau kita belajar ilmu herbal ya, yang dikhususkan untuk meracik-racik ini, kalau bisa memang ini kita aduk gini dulu, biarkan dia terendam minimal 15 menit atau 20 menit kalau bisa. Jangan langsung dinyalakan, tunggu. Oke. Ya, tunggu dulu. Kenapa harus seperti itu? Jadi ketika ini masuk, biarkanlah air itu menyerap sari-sari pati yang ada di sini sebelum nanti terpanaskan. Nah, ini kembali lagi sebenarnya ketika nanti belajar herbal ini ada. Kenapa seperti ini, kenapa seperti ini, nanti ada pembahasan khusus. Ini intinya biarkan dia tenggelam dulu, airnya membasahi seluruh herbal-herbal itu agar memaksimalkan penyerapannya nanti. Oke. Setelah ini kita tunggu sudah 20 menit atau 15 menit, baru kita nyalakan kompornya. Ya. Berarti sahabat FK mungkin pernah membuat ramuan tapi kok dikonsumsi setiap hari nggak ngefek ya? Betul. Karena mungkin prosesnya yang kurang tepat ya. betul. Jadi Cara meraciknya kurang iya, tepat. jadi kompornya biasanya dinyalakan dulu, ternyata harus mati dulu. Iya, direndam tunggu dulu dulu, bahan direndam bahannya dulu. kurang lebih 15 menit, Betul. baru dinyalakan kompornya. Iya. Kemudian untuk panci yang digunakan alangkah baiknya yang pakai stainless ya. Penci pakai stainless. Stainless, oke. kalau lebih bagusnya pakai yang tanah liat. Apa itu? Yang dari tanah liat Apa sih ininya kan namanya? ada Kendil. itu kendil ya. Oh. Itu bagus, lebih bagus lagi. Ini kita sudah rendam, ini sudah 20 menit atau 15 menit, baru kita nyalakan. Nyalakan Kita kompornya. nyalakan. Ini harus ditutup atau enggak nih? Lebih maksimalnya ditutup. Ditutup. Ini kita nyalakan. Kita nyalakan dalam kondisi Apinya api sedang yang, atau- kalau bisa awalnya mulanya ini apinya agak besar. Oh, Iya, api agak besar api dulu. besar. Nanti kita tunggu sampai mendidih. Ya, Sampai mendidih. Sampai mendidih. Ketika nanti sudah mendidih ya, nanti apinya dikecilkan sampai benar-benar api yang paling kecil. Kenapa harus seperti itu? Nah, karena yaitu ketika nanti panasnya berlebih, ada sebagian ini kan tadi bermacam-macam herbal yang ada, ya, ada daun, kemudian ada rimpangnya, tadi ada empunya. Nah, masing-masing herbal ini mempunyai karakter dan sifat yang berbeda-beda. Ketika ada yang sebagian ini yang tahan panasnya lama, ya, Iya, tapi ada sebagian yang memang dibutuhkan tidak tahan dengan lama. panas yang lama, nanti ditakutkan ya ada sebagian nutrisi atau enzim yang ada di zat herbal tadi Jadi ada rusak yang ya? jadi rusak. Sehingga ketika ini tunggu sampai mendidih. Ketika nanti sudah mendidih, baru apinya dikecilkan. Ketika sudah dari api kecil ini nanti tunggu minimal 20 menit. 20 menit. Baru dimatikan. Memang proses meracik herbal ini harus benar-benar sabar ya. Betul, sabar. Kemudian ada ilmunya Mas Yon. Ada ilmunya Iya, juga, jadi Mas. tidak serambang-serambang ngerebus ini seperti itu. Oh, enggak ada efek ya itu. Tata caranya ini pun harus kita punya ilmunya. Karena tanpa dasar ilmu ya semuanya tidak akan ada manfaatnya kan, seperti itu. Benar sekali. Jadi sahabat FK, kalau misalnya kita mau meracik sesuatu, jangan asal meracik, tapi harus diperhatikan prosesnya ini benar atau tidak. Seperti tadi, bahan-bahan itu harus direndam terlebih dahulu, kurang lebih 15-20 menit, baru dinyalakan kompornya. Apinya juga harus diperhatikan. Jangan apinya besar terus atau kecil terus, karena ada bahan-bahan yang tadi Tabib David bilang, kuat terhadap panas dan tidak kuat terhadap panas. Dan prosesnya butuh waktu yang lama. Ya lama-lamanya ini tidak sampai 1 hari lah ya. Yang penting urutannya benar, nanti ketika dikonsumsi juga ada khasiatnya. Betul. Jadi kalau misalnya sahabat Eva pernah, saya sudah mengkonsumsi ini tuh segala macam sesuai dengan yang ditipskan di video-video yang lain gitu ya. Atau buku, baca-baca buku yang lain, kok nggak ada efeknya ya. Bisa jadi karena prosesnya yang kurang tepat. Seperti itu ya, tapi David ya. Betul sekali. Selanjutnya, ketika nanti sudah dimasak nih, Iya, betul. kan dituangkan nanti
apakah si bahan yang sisa ini bisa dimasak ulang atau tidak? Ini sekali bahan yang tadi kita racik ini untuk 2 kali rebusan. 2 kali Ya, rebusan. misalkan ini untuk sahur ya, kita rebus untuk sahur, kemudian besok sorenya ketika kita mau buka boleh direbus lagi, cuma dikasih air 3 gelas saja. Oh, sama direbus dengan seperti yang awal tadi. Jadi satu racikan ini bisa digunakan 2 kali. 2 kali. Iya. Kemudian kalau misalnya dibarengkan dengan makan sesuatu, ada pantangan nggak? Misalnya makan ini tidak boleh sama daging misalnya, atau minum ini tidak boleh sama daging misalnya, atau Sebenarnya kalau kita mengerucut hal seperti itu tidak ada pantangan-pantangan. tidak ada pantangannya. Tidak ada. Cuma mungkin batasan Cuma waktunya batasan ya. waktunya, kemudian mungkin nanti yang lebih utama adalah di sini ketika kita konsumsinya. Kalau memang kondisi tubuhnya ada permasalahan, terutama yang banyak permasalahan kan biasanya di lambung, otomatis konsumsi ini nanti setelah mengkonsumsi makanan. Tapi ketika memang tidak ada permasalahan dengan lambung yang kronis, ini nanti dikonsumsinya sebelum makan. Berarti memang kondisi tubuh kita juga harus diperhatikan. Betul. Cocok atau tidak minum ini. Nggih. Bagi contohnya saya punya penyakit MAH. Berarti mengkonsumsi ini harus diperhatikan setelah makan. Sebelum makan tidak diizinkan. Betul, nggih. Sehingga kecuali memang nanti ada yang dikhususkan racikan untuk kita khusus untuk MAH. Mungkin sesi berikutnya kita akan bahas Insya Allah, tentang pencernaan, bagaimana di saat puasa ini kita akan bahas. Ini nampaknya sudah mendidih. Sudah mendidih, berarti ini kita kecilkan apinya sampai benar-benar api yang terkecil. Sampai api terkecil. Iya, sampai api terkecil. Kurang lebih berapa lama nih tapi? Ini 20 menit sudah cukup. 20 menit Ya, juga. Ini paling kecil nanti biarkan, itu kan enggak terlalu panas. Nah, seperti itu. Oke. Ya. Ketika berpuasa mengkonsumsi ini dibuka dan disahur ya. Betul, dibuka. Kalau misalnya sebelum tidur diizinkan nggak? Ketika atau kita, baiknya malah justru sebelum tidur? Ketika kita mengkonsumsi herbal ataupun makanan ataupun minum, alangkah baiknya ketika kita mau tidur 2 jam sebelum tidur kita sudah tidak mengkonsumsi apapun. Itu yang terbaik. Sehingga mekanisme pencernaan yang ada yang masuk ke dalam lambung kita nanti akan benar-benar tercerna dengan baik. Tapi ketika kita belum 1 jam, apalagi sekarang mau tidur terus kita makan dulu atau konsumsi ini, ditakutkannya ketika kita sudah tidur gerak peristaltik usus atau lambung ini akan melambat ya, sehingga pencernaan tidak berjalan dengan baik, sehingga di saat disitulah malah justru nanti terjadi fermentasi di dalam lambung atau di usus kita, sehingga ketika fermentasi ujung-ujungnya gas yang timbul, sehingga malah justru asam kita akan naik seperti itu. Ini kadang yang banyak diterapkan oleh teman-teman atau jamaah-jamaah lain yang termasuk saya. Seperti itu. Saya salah berarti ya selama ini. Seperti itu. Makanya penyakit ini akan kurang maksimal ketika Mas Ion konsumsi ini pun ketika penerapannya tata caranya kurang tepat ya tidak ada efeknya, tidak ada maksimal seperti itu. Jadi semuanya tetap ada ilmunya Mas Ion. Tetap ada ilmunya. Dan ilmu bisa didapat salah satunya dengan mengikuti program Racik Asik Mahatwastabiqul Khairat bersama Tabib David. Masya Allah, kita sekarang sedang memasak proses herbal untuk menjaga stamina tubuh saat berpuasa. Tadi bahan-bahannya sudah dijelaskan oleh Tabib David, dan bahan-bahan itu mudah sekali didapat di pasar tradisional atau di pekarangan belakang rumah bila ada. Ya, kalau nggak ada ya? Nggak ada. Otomatis harus beli ke pasar. Seperti itu. Dan prosesnya juga sangat mudah, tinggal diikuti saja tahap-tahapannya, diperhatikan waktu dan juga urut-urutannya, karena ini menjadi penting sehingga ketika nanti sudah selesai nih, sudah masak ibaratnya tinggal dikonsumsi, ada efeknya. Yang selama ini terjadi di masyarakat adalah asal masak, asal sudah mateng gitu ya, tapi dia terus dikonsumsi sepekan 2 pekan kok nggak ada efeknya. Asal dengar. Nah, ya benar banget ya, asal dengar. Tidak tahu dosisnya, bagaimana cara meramunya ketika dimasak. Tepat sekali. Itu. Oke, ini masih lama atau tidak nih? Ini kalau sudah 20 menit boleh kita matikan. Ya. Kita matikan, nanti dibuka. Udah mati ya, benar ya? Oke, udah mati. Dibuka. Nah, setelah dibuka nanti tunggu agak dingin baru kita tuang. Nah, baru kita tuang ke gelas. Nah, ada yang
sebagian orang Ya. menginginkan diminum hangat, ada yang diminum dingin. Dinginnya dingin dengan es itu diizinkan atau tidak? Untuk konsumsi seperti ini alangkah baiknya dalam kondisi hangat atau dingin-dinginnya dingin normal, bukan Bukan dingin yang es ya. es, Oh, ya. berarti Karena tidak boleh. efek kita mengkonsumsi pendingin atau es ini ada dampak buruk bagi pembuluh darah kita. Ya, Oke. seperti itu. Jadi alangkah baiknya ketika ini sudah hangat atau sudah dingin normal, ini pun boleh ditambahi madu nanti. Boleh. Boleh pakai madu. Boleh pakai Gula madu. Jawa boleh nggak? Boleh, gula aren ya, gula aren. Tapi jangan terlalu banyak. Betul, jangan gunakan gula pasir. Sehingga pakai madu boleh, karena madu justru akan membantu dalam proses ketika kita punya penyakit mah, malah justru madu itu sangat membantu sekali juga. Karena di situ ada enzim ya, enzim diatase ya. Enzim diatase inilah yang nanti akan membantu menutup luka-luka di lambung kita. Tapi cara minum madu pun ada tata caranya. Ada caranya Iya, juga. betul. Kalau semuanya itu ada tata caranya, Betul. semuanya ada Semua ilmunya, ada ilmunya. tidak serampangan asal Tidak mengkonsumsi. asal dengar, Asal dengar. dari sini terus diterapkan. Nah, itu Cenderung ya tidak kunjung sembuh. Tidak kunjung sembuh dan Tidak emosi. Betul. Oh, Habis herbal ini. dana, habis energi, nggak sembuh-sembuh, emosi. Betul. Jarene apa? Mari. Iya, jarene mari, orang mari gitu ya. Akhirnya kesuh. Kesuh, wis lah orang herbal-herbalan. herbal-herbalan. Tuku nang apotek ben. Ya, betul. Padahal semuanya kadang belum sesuai dengan tata cara yang Tata cara betul, yang tepat. dosis yang tepat, sehingga berefek terhadap ketika kita memang sedang mengobati penyakit, berefek memulihkan penyakit yang sedang diderita. Intinya sabar. Betul, sabar pun Prosesnya kunci. karena harus ada prosesnya, Betul, jadi sabar ya. Betul, beda dengan obat-obatan yang kimia ya, kimiawi. Otomatis ketika pusing kita minum bodrek atau pereda nyeri, otomatis saat itu akan reda Hilang ya, sesaat. Iya, benar Cuma sekali. ketika nanti sudah berapa hari lagi ketika tidak konsumsi nanti Kambuh kambuh lagi. seperti itu. Oke, mungkin bisa langsung dituang ya. Oh, Udah iya. mulai kali ya. Udah dingin. Udah dingin, warnanya betul sekali. warnanya sudah bagus nih. Warnanya merah. Iya. Warnanya udah bagus. Harus disaring kalau bisa. Iya. Ini biasanya kalau sudah memang 20 menit cukup 1 gelas biasanya. 20 menit cukup 1 Iya, gelas. biasanya jadi 1 gelas. Oke, ini kayak gitu ya. Sirup. Sirup, Iya, sirup stroberi. ini sirup ketika kita di bulan puasa minum Oh, sirup. benar sirupnya Secang ini. ini menyehatkan. Kalau sirup-sirup yang sana malah justru akan menjadikan asam lambung kita akan naik. Tapi kalau ini insya Allah akan menurunkan, menjaga imunitas kita, apalagi di masa pandemi seperti ini ya, insya Allah ini akan menjauhkan kita ketika banyak virus yang masuk, ini akan nanti pelan-pelan menetralisir virus-virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita seperti itu. Oke, ini nanti saya boleh bungkus kali ya buat buka puasa. boleh. Saya nggak perlu masak-masak masalahnya. Langsung aja diminum ini nanti ya. Oke, mungkin sebelum kita berpisah dengan sahabat FK, ada hal yang disampaikan nih. Mungkin saran-saran ketika nanti mau meracik ini apa saja yang perlu diperhatikan selain tadi prosesnya harus tepat seperti itu. Oke. Pertama, ketika memang kita mau meracik herbal atau jamu ini, yang pertama harus kita perhatikan adalah dosisnya. Dosisnya tepat. Kemudian cara kita ketika merebusnya, mengolahnya. Cara mengolahnya tadi juga sudah harus dijelaskan sesuai. harus sesuai. Kemudian tata cara mengkonsumsinya tadi, ketika memang ada penyakit terutama yang berhubungan dengan lambung ya, itu konsumsinya setelah makan. Ya, tapi kalau memang ada penyakit tidak ada penyakit lambungnya, toh ada penyakit yang lain, boleh dikonsumsi sebelum makan. Berarti intinya lambung. Ya, betul. Karena memang ketika kita sudah punya penyakit lambung, di sini resiko sekali mengkonsumsi makanan-makanan yang tentunya kimia tinggi, kemudian pedas ya, kemudian dingin. Itu pun kadang akan berpengaruh terhadap lambung kita. Lambungnya. 3 poin ini insya Allah cukup ketika ya? kita akan meracik herbal-herbalan atau jamu-jamuan seperti itu, Mas Yan. Oke, Masya Allah sekali. Jadi sahabat FK yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, barusan kita sudah mengikuti bersama Tabib David proses bagaimana caranya meracik herbal untuk kita bisa tetap fit, stamina tetap
kuat gitu ya, Ya, untuk betul. kita berpuasa selama sehari penuh meskipun aktivitasnya berlebih. Karena meskipun kita sahur hanya ala kadarnya karena Betul. kesiangan gitu ya. Betul. Kita mengkonsumsi ini aja mungkin sudah cukup ya. Insya Allah ketika kita kan yang namanya tubuh kita, tubuh kadang banyak cadangan Cadangan glukosa makanan ini ya. glukosa. Ketika kita buka pun otomatis di situ kita sudah mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa menjadikan Benar glukosa sekali. di dalam tubuh kita. Jadi ketika kita dalam bulan Ramadan ini kok ada yang kelainan nih, barangnya Iya. kelainan, kita cukup dengan air aja, atau pada saat Rasulullah hanya dengan kurma. Kurma Toh bisa sampai kita buka kan seperti itu. Oke, sahabat FK yang senantiasa dirahmati Allah, menu ini bisa dikonsumsi saat pagi, saat sahur gitu ya, Betul. ataupun malam ketika berbuka puasa. Dan bahan-bahannya sudah tadi dijelaskan, mudah sekali didapat, tinggal mau atau tidak mencarinya, mau atau Betul, tidak meraciknya. Betul, Gitu seperti ya. itu. Seperti itu. Nah, insya Allah racikan ini bisa dipakai selama 2 kali Betul. proses masak. Betul. Untuk Kali rebusan. 2 kali rebusan. Jadi bisa misalnya Hemat. iya, berbuka masaknya nanti ketika sahur bisa tetap dikonsumsi kembali. nggih. Tepat sekali. Oke. Mungkin cukup sekian kali ya, Tabib David. Kita meracik satu menu dulu. Nggih. Nanti kita meracik lagi di episode Oke, berikutnya. mungkin untuk episode berikutnya kita akan bahas tentang pencernaan yang Membahas hubungannya- tentang yang pencernaan. yang Oke. hubungannya dengan yaitu GERD, vertigo, kemudian asam lambung yang naik. Padahal kedua vertigo sama GERD ini pencetusnya ya tingkat keasaman tubuh yang naik ke atas. Tingkat keasaman tubuh. Betul. Nah, sahabat FK yang senantiasa dirahmati Allah, episode berikutnya kita akan membahas tentang hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan terkait dengan pencernaan saat berpuasa dan racikan apa saja untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut. Saya Ion Sustriono bersama Tabib David pamit undur diri dari program Racik Asik bersama Tabib David Mahat Fastabikul Khairat. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.